Mengapa tafakkur terlebih dahulu sebelum tazakkur? Pertama, bahwa bahkan tafakkur itu harus didahului oleh at-taubah wal inabah. Kita sudah bicarakan itu semua sebelumnya, baik keterjagaan maupun kembali atau rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari situlah kemudian muncul proses at-tafakkur, dan setelah itu kita lanjutkan pada tazakkur. Para ulama atau urafa menyatakan bahwa at-tafakkur adalah proses pengerahan daya intelek kita untuk memahami seluruh hakikat ilahiyah yang ada di seluruh bagian dari alam semesta ini. Sedangkan at-tazakkur bukan sekedar sebuah proses pengerahan akliyah kita, tapi adalah kesadaran qalbiyah kita. Penyaksian yang terjadi bukan lagi penyaksian ilmiah, syahadatul ilmiah, tetapi syahadatul qalbiyah, bahwa qalb tentu lebih dalam daripada akal. Akal memahami sesuatu dalam keterbatasan sesuatu itu. Sementara qalb memahami sesuatu yang tidak memiliki batasan. Karena itu dalam hadis qudsi Allah mengatakan, la yasa'ani sama'i walal ard, walakin yasa'ani qalbul mu'min. Tidaklah meliputiku langitku maupun bumiku, tapi yang meliputiku adalah hati orang-orang yang beriman. Menunjukkan pada kita bahwa hati adalah ruang yang di situ terjadi ketidakterbatasan. Karena itu bahwa para ulama menempatkan at-tazakkur ini di atas at-tafakkur. Tafakkur lebih pada usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk melihat realitas yang sesungguhnya, realitas al-haq. Tetapi at-tazakkur adalah al-wajid, yaitu di mana seorang itu menemukan, merasakan kehadiran al-haq itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Mu'min ayat ke-13, Allah berfirman bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa may yatazakkaru illa may yunib. Sesungguhnya dialah yang memaparkan ayat-ayatnya dan menurunkan kepada kamu dari langit itu rezeki. Dan tidaklah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang yang kembali, orang yang taat kembali, yaitu illa mayyunib. Allah menggunakan kata ayunib di sini dari kata munib, ya, yaitu orang yang kembali, orang yang punya kesadaran kembali. Dan di sini dalam ayat yang lain pada surah Al-Baqarah ayat 269 Allah menyebutkan wa may yazakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang mengingat Allah itu kecuali ulul albab. Bahwa ini martabat atau posisi yang berada di atas proses fikr atau tafakur. Inabah atau ulul albab itu berada didasarkan pada kesadaran yang muncul, bukan hanya kesadaran akliyah, tapi kesadaran qalbiyah. Apa perbedaan antara kesadaran akliyah dan kesadaran qalbiyah? Pada kesadaran akliyah, seseorang bisa saja menyatakan bahwa sesuatu itu benar, tetapi dia belum tentu cenderung kepada kebenaran tersebut. Orang mengatakan bahwa mencuri itu buruk, akalnya mengatakan mencuri itu buruk, tapi belum tentu bahwa dirinya itu membenci kemudian tindakan pencurian itu.
atau belum tentu pada dirinya itu menolak tindakan buruk itu. Baru kesadaran akalnya yang menyatakan bahwa itu sesuatu yang buruk. Tetapi seseorang yang sudah muncul kesadaran qalbiyahnya, hatinya, maka bukan hanya dia sadar bahwa itu sesuatu yang salah, tapi dia sendiri secara berdasarkan kemudian hakikat dirinya menolak perbuatan tersebut atau tindakan itu. Nah, karena itu bahwa Allah menyebutkan di sini orang yang mengingat Allah itu adalah orang yang kembali, orang yang sudah tunduk kembali, sudah taat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Allah mengistilahkan juga dengan ulul albab, yaitu orang yang sudah punya kesadaran akan hakikat realitas ilahiyah yang ada pada seluruh bagian alam semesta ini maupun pada dirinya. Karena itu misalnya dikatakan atazakkur fauqa tafakkur. Tazakkur itu di atas, lebih dari sekedar tafakkur. Fa inna tafakkur talab wa tazakkuru wujud. Tafakkur itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang hamba untuk sampai kemudian pada tujuannya, untuk mampu menyingkap kemudian hakikat ilahiyah dari beragam hal yang dia dapatkan. Sementara tazakkur itu adalah wujud, adalah sesuatu yang memang real, yang muncul pada dirinya. Karena itu ayat tadi Allah mengatakan bahwa walazi yurikum ayati wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, bahwa dialah yang menyampaikan kepada kamu, memaparkan kepada kamu tanda-tandanya dan menurunkan kemudian kepada kamu dari sama, yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, menurunkan kepada kamu dari langit itu rezeki. Rezeki apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Ini bukan sekedar rezeki dalam bentuk sesuatu yang sifatnya material. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya material itu ada di alam materi ini. Tetapi ketika Allah menggunakan kata nazala, menunjukkan bahwa realitas itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu misalnya di Al-Quran, terkait dengan Al-Quran itu sendiri, Allah menggunakan kata nazala ini, menunjukkan bahwa realitas Al-Quran itu di satu sisi, di sisi yang tinggi, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia turun kepada hambanya. Tapi di sisi hambanya itu, ketika dia terhubung dengan Al-Quran itu, maka dirinya naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu istilah atau penggunaan kata nazala ini menunjukkan satu realitas yang tersambung, yang tidak terputus pada setiap tingkatan dari hakikat wujudiyah. Nah, karena itu bahwa ketika Allah menyebutkan ini, Allah mengatakan bahwa wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan kami turunkan kepada kamu dari langit itu rizqan, rizq. Dan kemudian Allah katakan wa may yatazakkaru, tidaklah orang yang mengingat Allah itu kecuali orang yang sudah kembali ila ma yunib. Kata inabah itu menunjukkan bahwa seorang itu sudah punya kesadaran realitas hakikat yang kemudian pada dirinya itu mulai tersingkap tentang kemuliaan, keagungan, keluar biasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan munculnya ini? Kapan munculnya kemudian kesadaran ini, inabah ini? Yaitu setelah kemudian seorang hamba itu berusaha melakukan penyucian baik dirinya, batinnya, maupun akalnya. Kenapa? Kedua elemen ini adalah elemen yang sangat luar biasa pada diri manusia. Ketika manusia itu berusaha hanya pada satu bagian saja, maka dia tidak akan sempurna kesadaran diri. Kalau orang hanya melakukan upaya penyucian batin tanpa pengerahan kemudian daya akliyahnya, maka dia tidak sempurna. Orang yang hanya mengerahkan daya akliyahnya proses tafakur,
tapi tidak melakukan proses penyucian diri, itu pun menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketika bertemunya kedua hal ini, maka tersingkaplah kemudian kesadaran ilahi di sini. Muncullah ingatan tentang ilahi itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri munculnya kemudian atau turunnya ingatan itu pada dirinya, kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian disebut dengan az-zikr atau at-tazakkur. Perbedaan antara az-zikr dengan at-tazakkur, kalau zikr itu adalah proses adalah ungkapan kita untuk memasukkan ingatan kepada Allah. Tetapi kalau at-tazakkur bukan hanya sekedar kemudian upaya kita mengucapkan perkataan-perkataan upaya-upaya untuk mengingat Allah, tapi di situ sudah terjadi proses pengingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kemudian dikatakan bahwa wat-tazakkur wujud. Tazakkur itu adalah wujud, adalah sesuatu yang memang real, tersambung secara realitas kesadaran antara diri kita dengan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran misalnya ada banyak ayat-ayat yang mengingatkan tentang hal ini. Ada banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis-hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa laisa amalun ahabba ilallahi ta'ala wala anja li abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah ada perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula yang menyelamatkan seorang hamba itu dari beragam keburukan di dunia maupun di akhirat kecuali zikir atau mengingat Allah. Sahabat kemudian bertanya, qila walal qitalu fisabilillah, sekalipun itu terbunuh di jalan Allah. Rasulullah mengatakan bahwa qala laula zikrullah lam yu'mar bil qital. Rasulullah mengatakan sekalipun kalaulah bukan karena ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan memerintahkan untuk terbunuh di jalan Allah. Kenapa? Karena semua dari proses itu tidak lain adalah kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan mungkin diterima amalnya tanpa munculnya kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dalam hadis yang lain juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa azikru majalasatul mahbub, zikir itu adalah majelisnya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa zikir ini, tanpa ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita itu lahwan. Hati kita menjadi kosong, menjadi tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang paling besar bagi seorang arif itu tidak lain adalah ketika hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi ghiflah. Kenapa ghiflah itu terjadi? Karena keterputusan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bertanya kepada Hasan al-Basri. Dia berkata bahwa kapan setan itu masuk ke dalam diri manusia? Hasan al-Basri mengatakan ketika manusia itu terputus ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ruang atau pintu yang terbuka bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri kita. Dalam beragam kitab-kitab yang lain, para sufi atau arif menjelaskan hal yang sama. Bahwa ketika hati seseorang itu lengah dari kesadaran kepada Allah, maka disitulah syaitan kemudian menggenggam hatinya. Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya bahwa
Kalau seseorang itu sudah hatinya digenggam oleh setan, maka dia bagaikan mainan di tangan setan yang dilempar ke sana kemari. Demikianlah seorang hamba itu, ketika sudah berada dalam genggaman setan, dia dimainkan oleh setan itu bagaikan seorang anak yang memainkan mainannya. Sesuka apapun dia ingin lakukan, maka itu terjadi pada hamba tersebut. Kenapa begitu? Ketika seorang hamba itu lalai, ghaflah. Karena itu bagi seorang arif, dosa terbesar dirinya itu adalah ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala.